Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya Jacob Reinhard Madut Siagian dengan NIM 182233026. Saya akan menjelaskan jawaban UTS Sistem UTLPD saya di dalam video ini. Dan langsung saja kita masuk ke soal 1. Soal 1 adalah Andi membeli TV dengan layar OLED 4K. Dan jika TV tersebut menggunakan subsampling 420, berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 frame per second? Berikut adalah jawabannya. Dan untuk soal 1 ini asumsi saya, yaitu bit depth-nya 10 bit, karena saya dapat informasi bahwa TV OLED saat ini kebanyakan mendukung HDR yang itu 10 bit depth-nya per kanalnya. Dan kemudian datanya tidak dikompresi atau menggunakan data mentah saja. Kemudian kalau resolusi 4K maka akan 3840 dikali 2160 pixel. Kemudian chroma subsampling-nya adalah 420, ya, mengikuti format EUV. Dan untuk perhitungannya, pertama kita menghitung data luminance dulu yang disebutkan dengan Y. Luminance itu yaitu resolusi dikali dengan bit depth. Resolusinya adalah resolusi 4K, jadi 3840 dikali 2160 dikali bit depth yaitu 10 bit. Sehingga hasilnya adalah 82.944.000 bit. Kemudian chrominance-nya. Chrominance ada CB dan CR. Untuk 420, CB dan CR adalah sama. Dan cara penghitungnya juga sama dengan luminance, yaitu resolusi kali bit depth. Bedanya adalah dalam subsampling 420, eh, pixel yang ditampilkan adalah 1 dari 4 pixel, sehingga keduanya ini akan dibagi 2 untuk panjang dan lebarnya, sehingga akan menjadikan seperempat, ya, di mana 1 pixel itu akan menyimbolkan atau menjadi yang diperlihatkan untuk 4 pixel. Dan hasilnya CB dan CR-nya adalah masing-masing 20.736.000. Kemudian untuk menghitung total data per satu frame-nya, yaitu menambahkan semua luminance dan chrominance, yaitu 82.944.000 ditambah, karena CB dan CR sama, jadi 2 dikali 20.736.000. Hasilnya adalah 124.416.000 bit. Kemudian kita akan menghitung bitrate-nya. Bitrate dihitung dengan mengalihkan total data yang ada pada satu frame dengan refresh rate-nya, atau berapa banyak frame yang ditampilkan dalam 1 detik, yaitu 60 frame per second dari soal. Jadi bitrate adalah 124.416.000 dikali 60. Satuannya saling mencoret, yaitu frame-nya, sehingga hasilnya adalah dalam bit per second, yaitu 7 miliar 464.960.000. Untuk jika dihitung dalam megabit per second, maka jadi 7.464,96 megabit per second. Dan kalau gigabit per second, yaitu 7,46496 gigabit per second. Kemudian masuk ke soal 2. Buatlah data string yang berisi 5 karakter pertama nama depan Anda ditambah karakter strip, STI, strip, stay, strip, ITB. Akan dikompilasi menggunakan algoritma Huffman coding. Contohnya itu Huffman Dewantara, yang diambil adalah Huffman. Dan nama saya adalah Jacob, bisa dilihat di sini, JACOB. Sehingga saya akan menggunakan ini, JACOB, STI, STEI, ITB. Kemudian untuk masuk ke perintah pertamanya itu buat tabel frekuensi. Tabel frekuensinya adalah seperti ini. J, A, C, O, B, strip, S, T, I, dan E. Masing-masing frekuensinya ada J adalah 1, A1, C1, O1, B2, strip ada 3, S ada 2, T ada 3, I ada 3, dan E ada 1. Kemudian bangunlah Huffman tree berdasarkan tabel frekuensi.
Saya membangun hubungan training seperti ini. Cara membangunnya adalah pertama kita lihat bahwa frekuensi yang huruf karakter-karakter yang memiliki frekuensi rendah ditaruh di bawah dan misal contohnya adalah A dan C satu, E satu, J satu, dan O adalah satu. Hal yang perlu diperhatikan adalah kita akan menggabungkan setiap karakter menjadi gabungannya, misalnya A dan C akan menjadi AC dengan frekuensi 2. Kita akan menggabungkan hal ini dan hingga akhirnya menjadi semua karakter ada dalam frekuensi ini. Eh, saya membangun seperti ini karena frekuensi yang tinggi akan saya coba sedekat mungkin dengan akar atau root, sehingga hasilnya ada di sini I yang frekuensi 3 ada sangat dekat dengan paling dekat dengan root, sedangkan T dan strip karena saya sudah mencoba sedekat mungkin, tapi hanya ada satu slot untuk I saja yang paling dekat di kedalaman 2 sehingga saya akan membuat T dan stripnya ada di kedalaman 3. Kemudian lanjutnya adalah S dan B yang memiliki frekuensi 2. Namun, satu kali lagi, hanya satu yang bisa di yang bisa ditaruh di kedalaman 3, B harus turun ke kedalaman 2. Karena saya memilih B ini karena duluan yang muncul daripada S di string ini. Nama saya pertama B baru S. Kemudian akan dibangun A, C menjadi AC dengan frekuensi 2. E1, J1 akan dibangun menjadi EJ frekuensi 2. B dan O dengan frekuensi 2 dan O dengan frekuensi 1 digabung. B dan O menjadi frekuensi 3, yaitu ditambahkan. Semuanya akan dilakukan seperti ini. AC dan EJ frekuensi 2 frekuensi 2 menjadi frekuensi 4 ACEJ ditambah I dengan frekuensi 3 jadi I ACEJ dengan frekuensi 7. Berikut juga dengan hal yang lainnya sehingga semua huruf di sini karakternya akan memiliki frekuensi 18. Kemudian tentukan kode biner untuk masing-masing karakter. Kalau dengan menyesuaikan pohon yang saya bangun, saya menetapkan bahwa jika ke kiri akan mendapatkan kode 1 dan ke kanan akan mendapatkan kode 0. Sehingga A adalah 1011, B 0101, C 1010, E 1001, I 11, J 1000, O 0100, S 011, T 001, dan strip 000. Kemudian rata-rata panjang bit. Untuk menghitung rata-rata panjang bitnya adalah dengan menjumlahkan semua panjang kode biner dikalikan frekuensinya dibagi dengan frekuensi total. Misalnya adalah A itu panjangnya 4 ya karena frekuensi saja di 4 kali 1. B panjang 4 dan frekuensi 2 4 kali 2. C pa- panjangnya 4 dan frekuensinya 1 sehingga 4 kali 1 dan seterusnya. Totalnya adalah 58. Dan karena frekuensi total 18 sehingga 58 bagi 18. Hasilnya akan mendekati 3,222222. Kemudian inilah menghitung ukuran total bit jika string terdiri dari 1000 karakter. Karena kita sudah memiliki rata-rata panjang bit, sehingga untuk menghitung berapa panjang berapa total bit jika memiliki 1000 karakter, hasilnya adalah 3,2 dikali 1000, yaitu 3222,2222. Tapi karena hasilnya seharusnya dalam angka bulat, sehingga saya akan membulatkannya ke atas, sehingga hasilnya 3223. Kemudian yang tanya adalah rasio kompresi setiap karakter jika dibandingkan dengan
penyimpanan 8 bit. Karena kita sudah memiliki suatu di sini, kita pakai saja yang 1000 karakter. Jika disimpan dalam 8 bit, 1000 karakter akan memiliki total 8000 bit. Sedangkan karena hasil human codingnya adalah 3223, maka 8000 bagi 3223 hasilnya adalah 2,48. Sehingga rasionya adalah 1:2,48. Kemudian inilah keuntungan dan keterbatasan dalam Huffman coding. Keuntungannya itu pertama ada efisiensi untuk data dengan dis- distribusi frekuensi yang tidak merata. Jadi karena human coding memberikan kode yang lebih pendek untuk sinyal yang lebih sering muncul atau untuk simbol yang sering muncul, maka pengurangan datanya akan signifikan. Kemudian kompresi lossless. Karena human coding ini bisa digunakan untuk kompresi yang dipastikan tidak akan kehilangan informasi, maka kompresi lossless akan menjadi keuntungan dari human coding. Kemudian menggunakan prefix, ya jadi eh, bisa hasil dari human coding bisa dikodekan dan dekodekan tanpa ambiguitas. Kemudian komputasi sederhana, di mana untuk membangun pohon Huffman dan mengkodekan datanya tidak memerlukan komputasi besar. Sedangkan keterbatasannya adalah ketergantungan pada distribusi frekuensi. Hal ini akan terlihat jika frekuensinya merata, di mana hasil dari human codingnya penghematannya juga akan merata. Jika dalam kondisi base use case-nya adalah frekuensi tidak merata sehingga banyak kata-kata yang akan decoding lebih sedikit. Kemudian overhead untuk menyimpan. Karena hasil human coding memiliki overhead, jadi untuk file-file yang kecil, overheadnya bisa menjadi persentase yang cukup besar di dalam file tersebut jika dibandingkan dengan isi filenya. Kemudian tidak efisien untuk data dengan korelasi spasial atau temporal. File file yang memiliki korelasi spasial atau temporal itu adalah gambar, audio, atau video. Misalnya kalau gambar di pixel satu dengan sampingnya akan memiliki kemiripan, sedang jadi untuk membedakan pixel-pixel tersebut akan membutuhkan sangat banyak kode, dan untuk audio juga di sini adalah temporal untuk detik 0 dan sedikit lebihnya daripada sampling setelahnya mungkin akan sangat sangat mirip sehingga untuk banyak sampling akan menghasilkan sangat banyak kode. Begitu dengan video yaitu gabungan keduanya di mana spasialnya mirip dan temporalnya mirip. Kemudian adalah untuk encodingnya, saya stringnya yang dipakai adalah JACOB, STI, STEI, dan ITB yang masing-masingnya adalah stripnya. Sehingga JACOB ini ada seperti ini. Ada 1000, A-nya 1011, C-nya 1010, O 0100, B-nya 0101, S 000, maksud saya stripnya 000, S-nya adalah 011, T adalah 001, I-nya 11, strip lagi 000, S 011, dan seterusnya. Dan untuk decoding. Untuk cara mendecoding adalah seperti berikut. Pertama kita mulai dari akar pohon Huffman. Kemudian dari akar kita baca bitnya, bit dari rangkaiannya satu persatu dari kiri ke kanan. Seperti ini ada 1000, kita baca dari kiri. Kemudian jika bitnya satu saya ke kiri sesuai yang saya tetapkan tadi. Kalau satu itu ke kiri dan bit 0 adalah ke kanan. Kemudian jika sudah mencapai daun, maka karakter akan dicatat dan kembali ke
akar untuk mendekode yang berikutnya dan ulangi hingga bit terbaca. Misalnya untuk hasil coding. Pertama, 10000. Anggap saja kita tidak memiliki plus ini sehingga 10001 sekian. Dalam pohon dari 10000 dapatkan Z. Berarti stop di sini. Dan kita catat Z dan kembali ke root. Kata dia ada A, jadi kita pas akan ke kiri dulu satu dan misalnya A adalah 10011 kita lihat lagi 10011 kita catat kembali ke root sekali lagi 1010 C apa kita lihat 1010 C. Eh, Proses akan terus diulang sampai hasilnya seperti ini. JACOB, strip STI, strip STEI, strip ITB. Kemudian masuk ke soal 3 seperti berikut. Diberikan tangga nada C mayor dengan Do-nya 261,6 Hz, Re 293,66 Hz, Mi 329,63 Hz, Fa 349,23 Hz, Sol 392 Hz, La 440 Hz, Si 493,88 Hz, dan Do 523,25 Hz. Kemudian akan ada sebuah alat memiliki dua mode sampling. Mode A-nya 800 Hz dan B-nya 1000 Hz. Artinya dalam 1 detik, mode A akan mensampling 800 kali dan B akan mensampling 1000 kali. Terus nomor 1. Untuk setiap nada ditentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan mode B. Pertama, kita harus ketahui bahwa eh, ada namanya frekuensi Nyquist. Frekuensi Nyquist itu adalah frekuensi sampling dibagi dua. Dan jika frekuensi nadanya lebih besar dari frekuensi Nyquist, akan terjadi aliasing. Untuk mode A, frekuensi samplingnya adalah 800 Hz, frekuensi Nyquist adalah 400 Hz. Yaitu ini, frekuensi sampling per 2, 800 per 2 sama dengan 400. Dan B, frekuensi sampling 1000 Hz, sehingga frekuensi Nyquistnya 500 Hz. Berikut saya buatkan tabel untuk melihat apakah terjadi aliasing atau tidak. Untuk Do, karena 261,6 Hz, maka tidak terjadi aliasing. Dan berikutnya sampai Sol, tidak akan terjadi aliasing. Aliasing dimulai di mode A pada 440 Hz, yaitu nada. Kenapa? Karena bisa dilihat frekuensi Nyquistnya 400 Hz. Sedangkan La memiliki 440 Hz. Sehingga frekuensi aslinya lebih besar daripada frekuensi Nyquist yang menyebabkan aliasing. Dan untuk mode B, terjadi aliasing pada Do atas. Kemudian masuk ke soal B. Soal 2. Jelaskan secara musikal apa yang terjadi jika terjadi aliasing. Dan ditemukan pada program Python atau MATLAB. Eh, untuk penjelasan musikalnya, aliasing menyebabkan frekuensi asli sinyal terlipat ke frekuensi yang lebih rendah. Frekuensi aliasingnya itu bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Frekuensi aliasing sama dengan frekuensi asli dikurang 2K kali frekuensi sampling. 2K K di sini adalah integer atau bilangan bulat sampai frekuensi sampling yang menyebabkan hasil frekuensi aliasing dari 0 sampai eh, frekuensi samplingnya. Kemudian kita lanjut saja ke A. Apakah nada yang dihasilkan masih sama? Eh, Jawaban adalah tidak. Jika terjadi aliasing, nada yang dihasilkan tidak sama dengan nada asli. Karena sudah dijelaskan seperti ini. Dan apa akibatnya untuk musisi atau pengguna? Berikut adalah akibatnya. Pertama, ketidakakuratan nada. Karena tadi misalnya terjadi aliasing, tadi kalau menggunakan mode A, aliasing di 440 Hz,
menjadi hitung-hitungan saya adalah 360 Hz. Menjadi fa sharp, fa sharp atau fa crash. Hal ini menyebabkan nada yang harus didengar menjadi berbeda sehingga jadi ketidakakuratan nada, kemudian disonansi, ada kualitas audio yang buruk karena hancur suaranya. Kemudian kalau untuk produser ada kesulitan dalam produksi musik sehingga Ji- jika terjadi aliasing, maka karena audio yang seharusnya didengar menjadi berbeda-beda, maka hasilnya akan buruk dan bagi pengguna mereka menjadi tidak percaya dengan produser dan hasilnya akan dicap jelek. Kemudian putar contoh hasil audio dengan dua mode sampling. Ini akan saya demokan dengan Python. Python menggunakan Google Colab. eh, Sehingga seperti ini. Inilah kodenya. Dan jika saya run akan menghasilkan seperti ini. Saya memiliki masalah dalam memutar nadanya. Untuk nada asli saya bisa, sedangkan untuk nada dalam mode A dan mode B, saya tidak bisa memutarkan di sini, sehingga saya mendownloadnya dan memutarnya pada aplikasi Audio City, Audacity. Ini adalah contohnya. Misalnya kita putarkan dulu nada asli, kemudian pada mode A akan seperti ini. Saya akan keraskan saja. Sepertinya pelan karena frekuensi samplingnya sangat sedikit, tapi bisa didengar bahwa berbeda. Ini adalah nada la, sedangkan ini adalah nada fa crash jika dihitung dari rumus. Sedikit lebih rendah. Sedangkan mode B-nya terdengar mirip ataupun sama karena tidak teraliasing. Ya, ini dari penjelasannya itu mode A terjadi aliasing yang menyebabkan frekuensi aliasingnya mendekati fa sharp pada 360 Hz. Sedangkan mode B tidak aliasing sehingga bisa terdengar bahwa hasilnya hasil nadanya yaitu sama. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ucapan saya tidak enak. Terima kasih.